Hari ini kita ingin bahas firman Tuhan dengan tema hak istimewa orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ada hak istimewa. Kalau sebagai anak Tuhan kita punya hak istimewa. Kalau sebagai anak Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, kita punya hak istimewa disebut sebagai anak-anak Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan itu lebih dalam lagi. Karena dia lebih spesial, lebih spesifik, lebih spesial, dan kita butuh mengalami, memiliki hak istimewa ini. Dan setiap orang bisa memiliki hak istimewa. Kalau kami di apartemen sebagai penghuni dan juga bayar parkir tahunan, mobil bisa masuk sampai ke dalam, sampai ke bawah, karena punya hak sebagai penghuni dan memang punya aksesnya. Dan setiap kita yang punya hak istimewa, pasti kita ingin pakai hak istimewa itu. Karena hak istimewa itu kita bisa dapatkan karena Tuhan yang mau lakukan, jaminan yang dari Tuhan. Itu sebabnya sebagai orang yang memang saling mengasihi, kita dengan Tuhan saling mengasihi, kita harus tahu bahwa kita betul-betul punya hati yang mengasihi Tuhan. Seperti orang tua dan anak, kalau kedua belah pihak itu saling mengasihi, bedanya ada rasa aman karena kasihnya tulus. Demikian juga dengan sepasang suami istri, kalau ada saling mengasihi dengan hati yang tulus, maka itu bisa dirasakan. Demikian kita dengan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di sini juga sangat mengasihi Tuhan. Secara pribadi sangat mengasihi Tuhan. Tapi saya ingin mengajak kita, kalau bisa kita juga secara korporat, secara bersama-sama dalam jemaat, kita sama-sama menyatakan bahwa kita sama-sama saling mengasihi satu dengan yang lain, dengan Tuhan juga, di hadapan Tuhan. Kenapa kita butuh seperti ini? Situasi yang ada saat ini kadang-kadang nggak bisa kita tebak, bisa saja berubah. Dalam seminggu ini, 2-3 hari ini, banyak orang Indonesia kesel. Ini negara untuk anak atau negara untuk rakyat? Tahulah maksudnya. Ini juga jadi membuat orang kesel. Dan ini situasi yang memang tidak mudah bagi kita. Saya ingat waktu tahun 98, waktu bulan Maret 98, Harmoko bilang sama Soeharto, rakyat Indonesia mau Pak Harto itu tetap jadi presiden seumur hidup. Maka bulan Maret itu diangkatlah sidang MPR, Soeharto jadi presiden seumur hidup. Bulan Mei, orang yang sama mengatakan diturunkan jabatannya dari presiden. Wow, itu tidak enak sekali. Situasi yang ada, ini membuat kita harus banyak berdoa. Tapi kita juga harus saling menjaga sama satu dengan yang lain. Apa sih situasi yang ada di saat ini? Nggak mengerti loh saudara, saya juga nggak ngerti ini arahnya mau kemana. Perpolitikan Indonesia ini arahnya mau kemana. Satu sisi saya pribadi, saya kasihan sama presiden kita. Bukannya nggak berjasa, loh berjasa. Selama 9 tahun ini kan dia cukup berasa memajukan Indonesia, apalagi waktu masuk COVID. Itu tidak mudah, tapi itu betul-betul memang berjuang. Tapi jangan sampai di akhir pemerintahannya ada masalah-masalah yang kita tidak pernah duga. Sehingga pada waktu Mei 98 terjadilah kerusuhan yang memang merugikan satu suku di Indonesia. Nah ini yang kita berdoa supaya tidak terjadi. Tapi bagaimana menghadapi ini? Saya ingin mengajak masing-masing kita nih. Ayo kita jadi satu korporat, satu kesatuan untuk saling mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan tapi bersama-sama. Bukan sendiri-sendiri, bukan merasa beda ya. Kalau kita sendiri-sendiri mengasihi Tuhan, ya oke, kita sendiri-sendiri bisa mengasihi Tuhan. Tanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Tapi secara korporat, artinya saya juga bertanggung jawab menjaga teman saya yang satu gereja ini untuk sama-sama mengasihi Tuhan. Nggak bisa saya katakan, cuekin aja, itu tanggung jawab dia. Itu masa bodoh, itu biarin aja dia.
Dia tanggung sendiri nanti. Kalau kita jadi satu korporat, satu kesatuan, kita bertanggung jawab atas saudara kita, atas orang-orang yang satu gereja dengan kita. Kita bertanggung jawab. Karena dengan demikian kita akan merasa bahwa ada kekuatan bersama. Saya masuk 2 komunitas. Komunitas pertama ini bagaimana punya berpikir bisnis yang baik. Satu bisnis. Dan komunitas ini anggotanya banyak. Jadi ada terbagi-bagi. Tapi mereka saling menguatkan. Jadi mereka nggak bisa katakan, gue paling hebat, lu kurang. Enggak. Tapi dia akan merasa gini, wah saya punya teman yang bagus ini, yang baik. Dan kita harus dukung dia. Nah itulah namanya edifikasi. Artinya menguatkan orang lain. Jadi sebagai pihak ketiga menguatkan orang lain. Kesaksian dia, si A ini bagus. Dan sehingga si A ini bisa diterima oleh si D yang gak dikenal. Sehingga bisa lebih percaya lagi. Itu namanya edifikasi. Dan komunitas ini bagus sekali. Dan jadi bertumbuh. Jadi saya lihat positif. Hari Rabu, komunitas yang kedua yang saya ikutin, ini namanya BNI, bukan Bank Negara Indonesia ya. Tapi BNI ini Business Networking Internasional. Saya ikut meeting Zoom. Dan waktu saya ikut meeting Zoom, saya lihat setiap anggota memperkenalkan kepada orang lain tentang satu komunitas ini. Misalnya ada kantor yang butuh servis AC. Dan satu anggota itu, satu komunitas itu memperkenalkan, ini ada teman saya nih, servis AC. Langsung semua perkenalkan dia dan dia bisa dapat bisnisnya. Saya pikir ini cara yang bagus. Jadi kita nggak bisa sendiri-sendiri, kita butuh ada komunitas. Demikian juga kita dalam mengasihi Tuhan, supaya kita bisa memiliki bersama-sama apa sih hak istimewa kita yang Tuhan berikan secara korporat. Secara korporat. Karena ini yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita secara korporat supaya kita bisa rasakan sama-sama keistimewaannya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan Tuhan akan lakukan itu dalam hidup kita. Saya hanya ingin bagikan kepada kita 5 hak istimewa dari 7. Sebenarnya ada 7 hak istimewa, tapi saya akan bagikan pada siang hari ini hanya 5. Yang pertama, mari kita buka firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat yang ke-5. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita akan taat kepada firman-Nya. Kita akan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Jadi kita betul-betul mau taat kepada firman Tuhan. Jadi kalau ada teman kita yang tidak taat sama firman Tuhan, kita tegur dia, kita nasihati dia. Kamu harus mengasihi Tuhan, taat pada firman Tuhan. Maka kita akan mengalami sama-sama sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yakobus 2 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan katakan Tuhan memilih orang-orang yang dianggap miskin. Kata miskin di sini bukan karena miskin harta, bukan. Kata miskin di sini pengertiannya adalah orang yang bergantung kepada Tuhan. Orang yang percaya penuh kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Bukan kepada bantuan manusia, tapi kepada Tuhan. Dia merasa miskin secara rohani. Dalam kehidupan sehari-harinya dia membutuhkan pertolongan Tuhan.
Dalam kebutuhan sehari-harinya dia tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Ini yang dianggap miskin oleh dunia. Untuk apa? Menjadi kaya dalam iman. Wow. Kalau kita sungguh-sungguh saling mengasihi, kita satu korporat mengasihi Tuhan bersama-sama, saudara, walaupun kita kecil, walaupun kita nggak dianggap oleh dunia, Tuhan mau pilih kita sebagai apa? Menjadi kaya dalam iman. Ini kita harus saling menguatkan ini. Ayo kamu berharap pada Tuhan, ayo percaya pada Tuhan, bergantung pada Tuhan, jangan pada manusia. Manusia itu bisa mengecewakan. Manusia itu bisa janji, tapi setelah itu nggak ditepati, bisa. Betapa mengecewakan. Apalagi orang itu punya kedudukan, apalagi orang itu punya hal-hal yang luar biasa. Tapi pada kenyataannya dia sering lupa. Tapi kalau kita berharap pada Tuhan, kita menjadi kaya dalam iman. Kemarin saya wawancara podcast seorang ibu. Dia kena leukemia. Dan sudah 70% dia sudah parahnya leukemia itu. Waktu dia kena leukemia itu, dia mau berobat. Dia sudah ke dokter, dia orang Indonesia yang tinggal di Amerika. Kami wawancara di sini di hari Jumat kemarin. Terus dia berdoa pada Tuhan, Tuhan, apa saya harus di kemo? Karena leukemia itu dibilang gini, hidupmu tinggal 4 bulan lagi oleh dokter. Terus dia tanya sama dokter, dok, kira-kira kalau saya di kemo, saya bisa sembuh nggak dok? Ya 50-50. Saudara bisa bayangkan ya, saudara mau 50-50 atau yang pasti? Dokter aja nggak bisa memberikan jaminan kesembuhan misalnya 90%. Wah, dokter 90% masih kita ada harapan ya. Kalau ini 50-50 artinya apa? Ya mudah-mudahan kamu sembuh. Tapi kalau nggak sembuh ya kamu mati. Itu tahun 2018 ya. Waktu dikatakan demikian, dia berdoa, Tuhan, apakah saya harus di kemo nggak Tuhan? Tuhan bilang nggak usah di kemo. Dia pegang itu janji Tuhan. Dan sampai kemarin masih hidup. Saudara kalau udah dibilang 4 bulan sampai 5 bulan, itu pasti mati itu. Karena dokter bilang gini, dari ribuan yang saya tangani, itu udah pasti mati. Dan saya bersyukur, saya lihat dia kaya dalam iman. Karena dia bergantung penuh pada Tuhan. Maukah kita sama-sama ini dalam satu jemaat? Ayo kita saling menguatkan, saling menegur, saling menasihati. Jangan kita anggap kita biarkan teman kita, saudara kita, ya biar aja dia bergumul sendiri lah. Ayo kita sama-sama untuk mengingatkan, bergantung pada Tuhan. Supaya apa? Kaya dalam iman. Kita berani menegur orang, menasihati orang untuk berdoa, berharap pada Tuhan, supaya kaya dalam iman. Wah, kalau nggak punya kekuatan iman, ibu ini udah berat sekali. Sampai dokter bilang gini, ibu, kalau ibu terbang ke Indonesia, ibu nggak bisa. Ibu bisa terbang hanya 5 jam, paling lama. Ke Indonesia dari Amerika ke sini 19 jam. Kalaupun juga terbang, mesti bawa tabung oksigen. Karena bisa saja waktu terbang, kekurangan oksigen. Waduh, dia bingung juga. Tapi dia berdoa, terbang, akulah oksigenmu, kata Tuhan. Dia pegang janji Tuhan itu. Saya bilang, wow, ini luar biasa nih imannya. Kaya dalam iman. Mari, apapun pergumulan kita, kalau kita ada saling sharing satu dengan yang lain, kita bisa jadi kaya dalam iman. Jadi jangan sendiri-sendiri, jangan bergumul sendiri.
Jangan bergumul sendiri. Jangan mau paksakan kehendak diri kita. Kalau kita nggak mau kaya dalam iman, kita paksakan kehendak kita. Tapi kalau kita dinasihati, diingatkan, ditegur, ya kita terima. Bukan karena orang itu mau kepo dalam hidup kita, karena dia mau mengasihi kita. Kita sama-sama mengasihi Tuhan, dan kita mau betul-betul mengerti apa sih kehendak Tuhan dengan masalah yang kita alami, supaya kita sama-sama kaya dalam iman. Yang berikutnya dikatakan juga dalam Yakobus 5 ayat 2 ayat 5 ini, dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya. Jadi dua ini itu saudara. Kalau kita dianggap miskin oleh dunia, kalau kita dianggap bodoh oleh dunia, dua ini yang Tuhan mau berikan loh. Kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaannya. Wow, ini sangat mulia yang Tuhan mau berikan kepada kita. Makanya sebagai satu kesatuan dalam jemaat ini, saya ingin mengajak kita, ayo kita jangan sendiri-sendiri, itu tugas dia, ini urusan dia, saya hanya urus sendiri, yang bagian saya ajalah, saya sibuk dengan urusan saya. Jangan. Kita sama-sama yuk. Kalau kita nggak punya waktu, kalau kita nggak punya, karena ada kesibukan yang memang yang betul-betul sibuk sekali, ya apa yang kita bisa berikan? Doa, perhatian, atau kekuatan, ataupun juga uang. Ada yang memang bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau kita punya waktu, jangan kita tunda-tunda untuk menyediakan waktu kita untuk orang lain, menolong orang lain. Karena nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Kalau kita nggak mau berikan waktu kita kepada orang lain. Sebagai satu kesatuan dalam jemaat ini, ayo kita sama-sama saling mengasihi karena kita mengasihi Tuhan. Karena itu sangat penting bagi kita. Yang kedua, hak istimewa yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita, Mazmur 97 ayat yang ke-10. Mazmur 97 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Jadi yang kedua, yang hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kita adalah Tuhan memelihara nyawa orang-orang yang mengasihinya. Jadi kita dijaga loh. Kita dipelihara oleh Tuhan dari tangan orang jahat. Kata memelihara ini dari kata samar, artinya menjaga atau memelihara. Jadi hidup kita ini bagikan dipelihara, bagikan biji mata Tuhan. Ya, kita kalau masuk debu yang kecil aja deh, satu butir debu, waktu lagi anginnya kencang, tanpa kita lupa apa, kita lagi lepas kacamata, tiba-tiba debu itu masuk ke mata kita. Kita pasti langsung pakai tangan kita mau coba keluarkan debu itu. Demikian juga hidup kita, saudara. Kalau ada seseorang yang menyakiti kita, yang melukai kita, Tuhan yang urus kok. Tuhan yang melepaskan dari tangan orang jahat. Dan ini kesaksian ini benar-benar terjadi, saudara. Suatu kali di Irak ada seorang yang bernama Sherzad Shoreman, dia mantan tentara Irak yang waktu zaman Saddam Hussein. Dia bekerja waktu dia sudah pensiun, dia bekerja di perusahaan Telkom dan sedang memasang tower telekomunikasi. Dia tiba-tiba diculik sama ISIS. Dan setelah 4 hari dia disekap oleh ISIS, dia nggak tahu lagi, merasa tuh sudah dia pasti mati lah. Karena kita tahu bagaimana ISIS pada saat itu suka membunuh orang-orang sandera-sanderanya. Dan pada saat dia dianiaya, tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang. Dan orang ini mengaku namanya Yesus. Jadi waktu orang ini menyuruh Sherzad Shoreman ini keluar dari ruangannya untuk pulang,
tiba-tiba dia bisa menembus penjagaan. Bisa lewat begitu saja. Dan sampai di rumah aja heran, kok bisa sampai di sini ya? Istrinya juga sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa suaminya pasti pulang. Dan betul-betul suaminya pulang dengan aman. Padahal sudah ada penjagaan yang luar biasa dari tentara-tentara ISIS pada saat itu. Karena Tuhan melepaskan dia dari hal-hal yang jahat. Saudara, dalam hidup kita, Tuhan pelihara loh nyawa kita. Tuhan pelihara loh diri kita ini. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Yang kemarin waktu dibahas, waktu diskusi, waktu podcast kemarin, rekaman podcast kemarin, walaupun ibu itu dibilang dia kena leukemia, tapi kalau Tuhan menentukan dia matinya bukan karena leukemia, bisa saja. Jadi kita nggak perlu takut dengan penyakit. Yang penting kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan menolong kita, akan menjaga kita, akan membuat kita jadi kuat. Itu sebabnya percayalah, ini hak istimewa kok yang Tuhan berikan. Sekalipun dalam situasi yang tidak mudah bagi kita ke depan ini, saudara. Saya lagi menggumuli ini bagaimana supaya kita siap menghadapi tantangan pada zaman akhir saat-saat ini. Apa sih yang harus kita lakukan bersama? Karena bukan berarti ini aman bagi kita. Kita bisa lihat bagaimana Israel perang dengan Hamas. Itu memang sedih. 250 orang Israel itu dibunuh. Padahal mereka lagi konser musik. Dalam keadaan tidak perang. Itu realitanya, kenyataan yang ada. Dan seolah-olah yang jahat itu Israel. Padahal kita tahu bahwa yang memulai perang itu adalah Hamas. Dan dunia ini, saudara, kalau kita bisa lihat di sini, dunia ini sepertinya membenci orang-orang pilihan Tuhan. Umatnya Tuhan. Ini artinya apa? Artinya dunia sedang dibawa untuk membenci umat Tuhan. Termasuk kita nih umat Tuhan. Salah benar bukan tetap kita salah. Karena bagaimanapun juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sadari bahwa hidup kita itu selama kita di dunia ini nggak aman. Pasti walaupun kita mengasihi Tuhan, kita tetap tidak aman. Tapi kalau kita menjadi satu kesatuan, kita bisa saling menjaga, bisa saling mengingatkan. Tuhan bisa memelihara nyawa kita. Tapi kita juga perlu menjaga, perlu ada hikmat bagaimana mengaturnya. Perlu ada pengaturan bersama. Saya sampai suatu saat saya berpikir gini saudara, suatu saat kita akan mengalami pada masa kita nggak bisa beli beras, nggak bisa beli bahan makanan, karena semuanya mesti pakai barcode, mesti pakai chips. Suatu saat kita akan mengalami seperti itu. Tapi bagaimana kita untuk menghadapi seperti itu? Kita harus siapkan saat ini lumbung-lumbung pangan. Kenapa kami pergi ke daerah-daerah? Supaya kita bisa ada lumbung-lumbung pangan ini. Kalau suatu saat kita harus pindah dari Jakarta, pindah ke daerah-daerah lain, kita sudah punya lumbung-lumbung pangan yang bisa menolong kita, memelihara kita. Saya ingat pada zaman waktu Nabi Elia. Nabi Elia ini seorang yang memang dibenci sama Ratu Isabel. Dan waktu dia pergi, waktu 3,5 tahun Nabi Elia itu pergi, Ratu Isabel itu banyak bunuh nabi-nabi Tuhan. Banyak yang dibunuh nabi-nabi Tuhan. Dan ada seorang yang bernama Habakuk. Habakuk ini seorang pelayan dari Raja Ahab. Dia memelihara 100 nabi. Dia memelihara 100 nabi. Dan dia pelihara itu bagaimana caranya? Ada lumbung pangan yang disiapkan untuk memberikan makan pada 100 nabi. Saya berdoa sih saudara, ada satu saat di mana pada saat kita lagi mengalami masa-masa sangat berat. Mungkin bukan pada masanya kita, tapi ada masanya pada masa anak cucu kita. Mereka tetap terlindungi.
tetap bisa makan. Saya tidak tahu apakah saudara bisa menangkapnya atau tidak, tapi saya berhak berdoa. Karena ini hal yang sangat kita persiapkan dari sekarang. Enggak semua gereja bisa menangkap hal ini. Hanya beberapa orang yang saya tahu bahwa ini orang-orang yang sungguh-sungguh, yang memang mempersiapkan diri, mengalami masa-masa yang paling berat. Mari kita percaya bahwa Tuhan memelihara. Tapi kita juga perlu hikmat mempersiapkan dari sekarang. Menghadapi tantangan zaman yang sangat berat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan menyediakan yang tidak pernah kita duga sebelumnya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada 3 hal yang akan Tuhan berikan kepada kita, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi. 3 hal ini, saudara, sebenarnya cara Tuhan berkomunikasi dengan kita. Tuhan mau berbicara kepada kita dari 3 hal ini. Mata, telinga, dan di hati. Mata ini Tuhan berbicara kepada kita mungkin bisa melalui mimpi. Tuhan berbicara kepada kita mungkin melalui penglihatan dari mata. Yusuf, suaminya Maria, itu melalui mimpi. Dia memberi diri untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk mengerti suara Tuhan, kehendak Tuhan melalui mimpi. Waktu Herodes mau bunuh anak-anak di Bethlehem, malaikat suruh Yusuf pergi segera ke Mesir. Dan Yusuf pergi segera ke Mesir pada saat itu, membawa bayi Yesus dan Maria. Karena dia melalui mimpi. Ada orang yang bisa mengerti suara Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, melalui mimpi, atau melalui penglihatan-penglihatan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ini 3 indera yang memang kita bisa nangkap apa sih kehendak Tuhan. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga. Jadi secara audible. Jadi kita bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Kadang-kadang memang kita juga nggak tahu nih, ini suara Tuhan atau suara diri, suara hati kita. Tapi kalau kita memang betul-betul mendengar suara Tuhan dan kita yakin itu suara Tuhan, percayalah, walaupun secara audible. Karena Tuhan sebenarnya, Tuhan ingin berbicara loh dengan kita. Mungkin banyak orang yang berpikir gini, bagaimana sih cara Tuhan bicara sama saya? Sebenarnya hati Tuhan mau rindu loh berbicara dengan kita sebagai seorang sahabat. Asal apa? Taat aja sama firman. Kalau kita taat sama firman, apapun yang ditulis oleh firman, taat aja sama firman itu. Maka Tuhan sendiri mau berbicara, mau apa istilahnya, bukan curhat, tapi ingin beritahu rahasia-rahasia yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan mau beritahu rahasia-rahasianya Dia kepada kita. Makanya Tuhan juga bisa berbicara melalui telinga kita. Atau yang ketiga, yang tidak pernah timbul di dalam hati. Jadi Tuhan bisa bicara di hati kita, dalam pikiran kita. Dan kita merasa, oh ya ini memang Tuhan mau saya lakukan ini. Biasanya gini saudara, kalau kita bangun pagi, tiba-tiba ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam pikiran kita. Yang kita diingatkan atau apa yang kita harus lakukan. Kalau itu saudara alami, jangan diabaikan. Kalau bisa dicatat. Atau kalau sudah punya handphone, saudara rekamlah di voice note. Direkam di sini. Kalau enggak ya dicatat di buku kecil. Itu biasanya suara Tuhan berbicara kepada kita. Jadi kalau saudara mendapat suara seperti itu,
catat dan perhatikan apa yang Tuhan pimpin dari pagi hari. Sebabnya Tuhan mau menyediakan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, yang tidak pernah duga sebelumnya. Tuhan ingin beritahu kepada kita apa yang harus kita buat, petunjuk-petunjuknya yang Tuhan taruh dalam hati kita, supaya apa yang kita bisa ini, yang penting bagi kita adalah apa? Mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, pasti dia beritahu, dia nggak pernah teka-teki sama kita. Yang keempat, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28. Dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita sama-sama mengasihi Tuhan secara korporat, dikatakan Allah turut bekerja. Jadi apapun yang kita alami, apapun yang orang lain lakukan untuk kita, Allah turut bekerja. Yang penting kita jangan reaktif. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka. Bukan dikatakan bagi barang siapa, tapi bagi mereka, satu korporat, satu kesatuan, satu kelompok, satu persekutuan yang mengasihi Tuhan. Kalau kita sebagai jemaat sama-sama mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu. Misalnya, kok tiba-tiba saya kok sakit perut? Kenapa ya kok nggak sembuh-sembuh? Saya doakan orang lain kok sembuh. Kok saya sendiri sakit perut kok nggak sembuh-sembuh? Ya bisa saja terjadi seperti itu. Tapi percayalah saudara, Allah turut bekerja. Kenapa? Tentu ada maksud Tuhan. Ada seorang ibu, dia punya penyakit yang nggak sembuh-sembuh, tapi dia doakan orang lain sembuh. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya doakan orang lain kok sembuh? Kok saya doakan diri saya sendiri untuk diri saya minta belas kasihan-Mu, saya minta Tuhan menolong menyembuhkan saya. Kok saya nggak sembuh-sembuh sih Tuhan? Kenapa sih Tuhan? Tuhan jawabnya begini saudara, ladangmu terlalu luas, sehingga kalau engkau mendoakan orang lain sembuh, engkau sebenarnya sudah harus menabur. Jadi menaburmu itu belum cukup, masih terus banyak, berikan lagi. Karena ladangnya terlalu luas. Jadi makanya gini saudara, kadang Tuhan nggak langsung menolong kita, karena Tuhan sedang bekerja, mempersiapkan kita untuk hal-hal yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Jadi ada sesuatu yang Tuhan sedang siapkan. Bukan berarti Tuhan tidak menolong kita. Tuhan sedang siapkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar. Kadang-kadang banyak orang gini saudara, ada orang-orang yang Tuhan percayakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tapi sebelum melakukan pekerjaan itu, dia harus jatuh bangun dulu. Dia harus betul-betul bergumul, bahkan bisa berdoa sambil menangis, sambil meraung-raung, minta belas kasihan Tuhan. Kok Tuhan belum segera tolong dia? Tapi pada saat seperti itu saudara-saudara, asal dia tetap mengasihi Tuhan dan tidak kecewa terhadap Tuhan, Tuhan sedang melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang dia pikirkan. Jadi kalau kita sedang bergumul, dan Tuhan belum jawab doa kita, percayalah, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Banyak hal yang kita tidak bisa mengerti, mengapa masalah-masalah kita belum selesai. Tapi yang percayalah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak mundur dari mengasihi Tuhan. Kasih kita tidak kendor terhadap Tuhan. Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi yang penting bagi kita adalah apa? Masuk tetap mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan.
Yang kelima, Tuhan menyediakan mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi, mari saat kita mengalami pencobaan, kita bertahan bersama-sama. Saling bahu-membahu. Jangan seperti 3 temannya Ayub. Waktu Ayub mengalami pencobaan yang sangat berat, mereka mencari kesalahan Ayub. Ayub, kamu pasti ada salah. Nggak mungkin Tuhan kalau mengajar kayak gini, nggak mungkin kamu nggak ada kesalahan. Ayub sampai marah, sampai sakit hati. Kenapa kamu nih sebagai sahabat-sahabat kamu seharusnya menghibur saya, tapi kamu nih semua penghibur sialan. Dia sampai jengkel kayak gitu. Dia bahkan karena begitu ditekan sama 3 kawannya, dia sampai bilang gini, kalau nanti aku ketemu Tuhan, aku akan protes kepada Tuhan. Itu Ayub, karena begitu jengkel. Karena mereka nggak menopang. Jadi kalau ada teman kita yang lagi susah, jangan kita bilang, lu sih dosa. Lu sih kayak gini. Ya ayo sama-sama. Kalau ada dosa yang memang Tuhan bukakan, ya kita harus katakan, kamu sih ada lakukan seperti ini. Kamu sih dulu ngomong kayak gini. Jadi ini akibat daripada omongan kamu. Bukankah ucapan itu adalah doamu? Nah itu kita bisa ingatkan gitu. Tapi kalau dia sudah berdoa, sudah cari Tuhan sungguh-sungguh, masa kita masih bilang, pasti ada dosa lagi nih. Apalagi yang belum ini. Wow, itu sangat menyakitkan sebenarnya, saudara. Sangat menyakitkan kalau kita perlakukan teman kita seperti itu. Tapi bagi kita adalah, mari, kalau ada teman kita yang susah, kita bahu-membahu. Biar aja tetap mahkota kehidupan. Ini tidak mudah loh, saudara. Apalagi kalau misalnya kita tahu orang itu menjelang kematian. Orang yang menjelang kematian itu sesuatu yang menakutkan loh yang dia alami. Kalau kita ada keluarga atau teman seperti ini, jangan tinggalkan dia. Jangan betul-betul temani dia, dampingi dia, kuatkan dia dalam situasi yang sangat berat. Justru pada saat-saat seperti itu, supaya apa? Supaya dia tahu ada Tuhan yang menolong dia. Minimal dia boleh diselamatkan. Tapi kalau dia sudah diselamatkan, minimal dia bisa dapatkan mahkota. Kita ingatkan dia akan janji-janji Tuhan. Dan biar dia juga tetap terhubung dengan Tuhan. Kalau dia mau menjelang kematian. Tapi kalau dia sedang mengalami masa-masa yang paling berat yang dia alami, kita ajak dia tetap mengasihi Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan. Supaya apa? Dia bertekun dalam penderitaan. Karena Tuhan mau berikan mahkota. Mahkota kehidupan. Bapak, Ibu dan Saudara, 5 hak istimewa ini Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita sama-sama sebagai satu jemaat, satu korporat, kita saling mengasihi, kita saling menjaga. Jangan kita menjelekkan satu dengan yang lain, kita saling menjaga. Bagaimana supaya teman-teman kita dilindungi, supaya tetap mengasihi Tuhan. Jangan sampai mereka kehilangan kasihnya kepada Tuhan. Sama-sama kita menjaga satu kesatuan dalam gereja sebagai jemaat. Amin.